materi hari ini dipersilakan. Saya izin share kontennya, Pak. Pembukaan dulu, salam dulu, baru izin share konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman T1 dan T2. Saya Rizky Saputra dari kelas TKJ 1 nomor absen 33. Saya Hardinta Abdul Khalik dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 16. Jadi di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi untuk mengajak teman-teman untuk mengingat kembali materi IP address yang sudah kita pelajari di kelas 10. IP address atau Internet Protocol Address. Jadi apa sih IP address? Jadi IP address atau Internet Protocol Address ini secara singkat yaitu sebuah alamat atau identitas numerik yang berbentuk angka-angka yang digunakan satu perangkat untuk dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan. Bila dianalogikan di kehidupan sehari-hari, IP address ini bisa dikatakan sebagai nama kita sendiri. Jadi untuk berkomunikasi satu sama lain kita memiliki nama masing-masing. Bisa dilihat untuk di sebelah kanan atas itu adalah contoh IP address versi 4 yaitu 192.168.100.1. Yang di bawah yaitu contoh IP versi 6. Jadi yang selanjutnya adalah pembagian di IP. Di dalam sebuah IP address terdapat dua bagian, yaitu Network ID dan Host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana suatu jaringan tersebut aktif. Sedangkan di dalam Network ID menunjukkan misalkan di IP 192.168. Jadi 3 angka awal 192 itu yang namanya Network ID. Sedangkan Host ID adalah bagian IP yang menuju pada identitas perangkat. Itu ada di satu angka terakhir. Misalnya ada IP 192.168.10.1. Titik 1 itu yang namanya Host ID. Kalau dianalogikan, Host ID itu anggota keluarga. Jadi anggota keluarga itu punya nama masing-masing untuk dipanggil. Kalau Network ID itu sebuah rumah yang menampung anggota keluarga tersebut, jadi bisa saling terhubung satu sama lain. Selanjutnya adalah mengenal fungsi-fungsi dari IP address. Yang pertama, IP address sebagai identitas alamat perangkat. Ini seperti yang tadi, yang rumah tadi. IP address bisa berhubung satu sama lain dalam suatu rumah. Jadi kita bisa tahu di mana IP address ini bisa berhubungan seperti itu. Yang kedua, IP address sebagai alat identifikasi interface atau host. Itu yang nama-nama tadi yang kita bisa, misalnya nggak mungkin kita manggil keluarga kita dengan sebutan hey gitu kan, nggak. Jadi harus ada namanya yang spesifik seperti 192, 168 gitu. Perkembangan IP address. Awal pertama sejarah IP address itu kan sebenarnya nggak ada IP versi 4 dan IP versi 6. Langsung IP address angka biasa aja. Tapi pada tahun 1990 itu IP address ini mulai full gitu. Jadi ada sistem baru yang namanya IP versi 4 dan IP versi 6 agar kita tetap bisa menggunakan IP address walau sistem yang sebelumnya itu sudah full. Dan IP versi 4 kan tadi sudah sejarah. Ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. IP versi 4 sendiri dibagi menjadi 4 kelompok. Menggunakan bilangan desimal seperti yang di layar itu contohnya. IP versi 4 ini bisa menampung sebanyak 4,3 miliar alamat. Tapi saat ini sudah hampir penuh dan bisa digantikan oleh IP versi 6, walaupun masih jarang. IP versi 6 sendiri terdiri dari 8 kelompok angka, menggunakan bilangan heksadesimal seperti pada layar ini, dan bisa menampung sebanyak 3,4 kali 10 pangkat 38 user. Seperti layar ini jumlah spesifiknya. Setelah itu yaitu pembagian IP address menurut cakupannya. IP address menurut cakupannya dibagi menjadi dua, yaitu IP public dan IP private. Yang pertama kita bahas yaitu IP private. Di sini IP private memiliki dua sifat, yaitu yang pertama bersifat internal atau bisa digunakan dalam satu jaringan. Yang kedua yaitu valid local area network, yang berarti hanya bisa digunakan dalam satu network atau network lokal. Apabila ditopologikan IP private seperti ini. Jadi setiap perangkat kita, handphone, laptop, komputer yang tersambung di wireless router akan memiliki IP private. IP private tersebut
diperoleh dari gateway wireless router. Selanjutnya yaitu IP public. IP public ini memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama bersifat eksternal atau bisa digunakan di jaringan luar. Yang kedua yaitu global unique atau ISP atau Internet Service Provider akan mengatur alamat IP public ini secara unik atau tidak akan sama setiap perangkat. Biasanya akan secara temporal IP ini diganti atau disebut dengan IP dynamic. Selanjutnya yaitu valid on internet. Jadi IP public ini dapat terhubung ke internet. Apabila ditopologikan, kita akan memiliki IP public yang diperoleh dari internet dan modem yang disebut WAN. Selanjutnya yaitu cara kerja IP private. Jadi kita akan mempunyai IP private setiap perangkat, yaitu 192.168.10.112 dan selanjutnya. Itu diperoleh dari wireless router. Kita akan bisa berkomunikasi antara setiap perangkat secara offline atau tidak tersambung di internet. Nah, selanjutnya yaitu IP public. Di sini kita belum bisa tersambung di internet. Nah, cara untuk kita tersambung di internet yaitu kita perlu mentranslasikan atau memetakan IP private kita menjadi IP public, yaitu yang disebut dengan NAT atau Network Address Translation. Dengan IP public tersebut kita akan dapat menyambung ke internet. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Saya izin untuk bertanya. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara melihat IP public suatu web atau perangkat. Kami akan menunjukkan cara untuk mengetahui IP public kita. IP public yang diperoleh perangkat kita untuk tersambung di internet. Untuk mengetahui IP public kita tersebut, kita bisa lihat di Google dengan mencari dengan keyword "What's my IP?". Jadi di sini kita akan mengetahui IP address kita, IP address public yang tersambung ke internet. Di sini juga tertera ISP kita atau penyelenggara jaringan internet kita, yaitu dari PT Telkom Indonesia. Di sini terdetek dari Surabaya. Nah, untuk ini kan IP public yang tersambung ke internet. Kita juga bisa melihat IP private kita. Nah, untuk mengetahui IP private yang kita dapatkan dari wireless router yaitu dengan menuliskan komen IP config di command prompt. Di situ tertera IP versi 4 address yaitu 192.168.34.104 itu diperoleh dari gateway 192.168.34.1. Di sini kan IP private ini tidak sama dengan IP public yang kita dapatkan di Google. Untuk mengetahui IP public tersebut, selanjutnya yaitu web. Untuk mengetahui IP kita sampai dengan dapat mengakses web server itu bisa dengan menuliskan comment tracer di command prompt. Misal yaitu kita menuliskan tracer google.com. Di situ akan keluar yaitu 216.239.38.120 yang merupakan IP dari Google. Di situ akan tertera 192.168.34.1 yang merupakan yaitu IP default gateway dari IP private kita. Kan ini ada misalnya 1, 2, 3, 4 dan itu di sampingnya ada IP-nya masing-masing. IP masing-masing yang terdapat di samping itu adalah misal kita ingin mengakses Google. Jadi mengakses Google itu tidak langsung bisa kita dari laptop langsung mengakses Google itu nggak bisa. Jadi mengakses Google itu ada destinasinya lompatan masing-masing. Jadi IP di samping-samping seperti ini adalah jalan kita ke Google tadi. Misal kita tadi ke Google, kita harus lewat router terlebih dahulu.
Di sini ada yang namanya Speedy Telkomnet ID. Berarti kita menggunakan router Telkom untuk mengakses Google. Gitu. Di situ juga tertera 3678.188.1 di nomor 6. Itu juga kemungkinan besar adalah IP publik kita. Kita buktikan apakah yang tertera di nomor 6 ini apakah sama dengan yang tertera di Google. Di situ terdetek 3678.189.185. Jadi sama dengan yang di CMD yang kita menggunakan comment tracer google.com. Kita coba dengan domain lain. Dengan comment tracer ini juga kita bisa mengetahui IP dari domain tersebut. Nah, di sini tertera 47.74.243.24mat. Ini merupakan IP dari domain tokopedia.com. Apabila kita menyalin IP ini ke Google, kita kemungkinan besar akan bisa mengakses tokopedia.com. Tapi itu juga tergantung dengan sekuritas web tersebut. Ada beberapa web seperti tokopedia.com ini memiliki sekuritas tinggi yang tidak bisa diakses dengan IP. Jadi kita hanya bisa mengakses dengan domain, yaitu tokopedia.com. Kita coba dengan... Jadi kan Tokopedia ini nggak mungkin punya IP satu. Ya. Kayak penjelasannya Pak Adi kemarin. Jadi Tokopedia ini nggak boleh mati dalam, misalnya 1 tahun hanya boleh mati 0,01%. Jadi Tokopedia ini punya server yang banyak di mana-mana. Jadi kalau umpama satu server mati, kita bisa menggunakan server yang lainnya. Jadi IP-nya nggak cuma satu, Tokopedia ini cuma punya banyak IP. Untuk mengantisipasi dalam setahun itu hanya beberapa menit tidak aktif. Gitu. Kita coba dengan domain lain. Kita coba dengan tracer javapost.com. Nah, di situ ada 3.0.243.215. Kita akan coba dengan menyalinnya di Google, apakah bisa mengakses webnya. Ini sing screen-nya langsung terakses. Nah, di javapost.com ini kita bisa mengakses domain javapost.com dengan IP-nya. Jadi web-web ini itu tidak hanya memiliki satu IP saja. Kita bisa mengetahui beberapa IP dari domain tersebut di CMD juga. NSLookup. Kita coba dengan NSLookup yahoo.com. Di sini sudah tertera ada beberapa IP. Jadi kita bisa mengakses yahoo.com dengan beberapa IP tersebut. Jadi kan di sini kita bisa mengakses web secara menggunakan IP publik dan domain misalnya javapost.com gitu. Jadi fungsi domain di sini adalah pengganti IP tersebut. Kan kayak Tokopedia tadi, IP-nya tidak menentu yang bisa kita gunakan untuk searching di Google. Jadi fungsinya domain ini walaupun IP di Tokopedia itu ganti-ganti, kita tetap bisa mudah manggil si Tokopedia tersebut. Bisa langsung akses ke Tokopedia. Kayak orang, kalau misalnya kita mau manggil teman gitu, nggak mungkin kan pakai IP gitu, jadi harus namanya biar enak, misalnya Ageng gitu, nggak mungkin manggilnya 128 1 titik berapa gitu. Ya. Jadi kesimpulannya itu IP domain itu hanya untuk mempermudah kita untuk mengakses web server tersebut. Mungkin kalian bingung juga mengenai istilah IP dynamic dan IP static tadi. Jadi IP private tersebut pembagiannya IP static dan dynamic. Yang pertama yaitu IP static. IP static tersebut
IP config NAC. IP private yang kita dapatkan dari default gateway tersebut. Nah, IP itu bisa kita ubah-ubah di network dan internet setting. Jadi kita bisa mengubah IP dari network adapter tersebut. Nah, untuk IP dynamic tersebut biasanya disebut dengan DHCP. Jadi sistem akan otomatis memberikan IP kepada perangkat. Gitu. Biasanya apabila kita memiliki 4 perangkat, gateway-nya 34.1, perangkat selanjutnya akan mendapatkan IP 34.2 dan seterusnya. Gitu. Jadi teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin Pak Niko bisa menambahkan atau ada yang salah gitu Pak. Oke, yang pertama, saya nggak tahu teman-teman jelas atau enggak. Kalau nggak jelas silakan bilang, nanti biar di update lagi sama Hadinta sama Ageng. Jadi ngomongnya ya, Rek, jangan sampai meneng gak ngerti. Aku gak ngerti sing diomongnya Ageng karo Hadinta meneng. Aku gak ngerti sing diomongno Pak Niko meneng. Aku gak ngerti sing diomongno Pak Adi meneng. Meneng terus wis gitu. Sepenting ndang mari, ndang close acarane ndang mari, ndang turu neh. Jangan kayak gitu, Rek. Kita belajar agar jadi lebih baik. Oke. Informasinya adalah IP tadi, IP publik yang di-share atau kalian tadi ada NS lookup ya, untuk melihat IP dari suatu website. Itu kan banyak tuh. Jadi satu IP bukan untuk satu server ya. Satu server bisa untuk banyak IP. Oke, jadi kita mendaftarkan IP kita. Contoh kita mendapatkan server kita mendapatkan IP 36.18.70.18.9 gitu kan. Itu adalah IP publik. Maka saat kita dikenalin sama domain, maka saat kita ngetik domain tersebut, contoh Tokopedia, contoh adalah tokopedia.com, maka IP-nya itu bisa didaftarkan banyak sekali. Gitu. Paham nggak ya? Ada satu server, di server itu bisa banyak IP gitu, bisa digunakan untuk banyak IP dengan untuk satu domain bisa, ataupun kalau Google servernya juga banyak kan, nggak hanya di Amerika, nggak hanya di Singapura, banyak sekali servernya Google. Bahkan dulu Indonesia pernah minta dibuatkan server yang ada khusus untuk Indonesia, loh, semangat kan. Nah, itu kayak gitu, itu yang koreksi yang kedua, saya masih belum lihat ini, Rek. IP publik itu berapa sih? Kan ada kelas A, kelas B, kelas C gitu kan. IP publik itu berapa aja? Terus kenapa IP publik harus itu? Terus kenapa IP privat itu harus ini? Gitu. Oh, kenapa IP publik itu harus 172? Kenapa IP publik itu harus 168? Kenapa publik itu harus 10 titik? Itu untuk kelas A, yang satunya untuk kelas B. Terus kenapa kita di lokal area network atau di jaringan sekolah makanya gitu, sebelum keluar ke internet, itu kenapa kita nggak boleh pakai IP publik? Nah, terus kenapa kok IP publik sekarang ada versi 4, terus kenapa versi 6? Oke, silakan. Kalau yang IP versi 4 ke versi 6 itu kan IP versi 4 itu kan jumlahnya 43 miliar. 4,3 miliar. Kan sudah misalnya satu orang nggak mungkin cuma punya satu perangkat dan orang banyak punya perangkat-perangkat. Jadi IP versi 4 ini sudah hampir penuh penggunaannya dan dimunculkanlah IP versi 6 yang kapasitasnya lebih banyak agar tidak load maksimum gitu penggunaan IP-nya. Izin menjawab untuk IP publik. Jadi IP publik tersebut juga memiliki batasan-batasan.
Nah, seperti yang tertera di layar tersebut, IP public memiliki batasan yang pertama yaitu IP mulai dari 10.0.0.1 sampai dengan 10.255.255.254. Selanjutnya 172.116.0.1 sampai dengan 172.31.255.254. Yang terakhir yaitu 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.255.254. Untuk IP private batasannya yaitu mulai dari 10.0.0.0 sampai dengan 10.255.255.255. Selanjutnya 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Terakhir 192.168.0.0 sampai dengan 192.168.255.255. Jadi apabila kalian menemukan IP yang memiliki domain seperti ini, dipastikan IP tersebut yaitu IP private. Apabila kalian menemukan IP yang domainnya antara dari ini sampai ini, berarti IP tersebut yaitu IP public gitu. Terus yang tadi, kenapa IP private harus 192? Itu karena kan itu tadi sudah dijelaskan kelas-kelasnya. Kalau IP private itu berarti adanya di sebuah jaringan yang kecil. Jadi kita harus pakai kelas yang tipe C. Di tipe C itu maksimal 192. Gitu. Karena tertutup kan kita kalau IP private kan harus pakai jaringan LAN. Jadi nggak perlu yang besar-besar gitu. Kalau besar kan harusnya pakai IP publik. Gitu, Pak. Apakah IP sudah terjawab, Pak privat Niko? belum. IP privat itu nggak hanya kelas C, ada kelas A dan kelas B juga. Oke. Karena kita ngomongnya adalah kalau kan ada LAN itu local area network, ada WAN wide area network, ada PAN dan lain sebagainya. Itu tetap jaringan lokal tapi dengan dimensi yang sangat luas. Terutama WAN. Kalian kelas 1 sudah belajar WAN toh? Kelas 1 wide area network. Ya Pak, saya lupa. Ya nggak apa-apa. Kan belajar tentang TJPL, nah, itu juga WAN juga. Terus belajar tentang wireless enggak kelas 1? Ada ya wireless ya? Nah, itu juga WAN. Dia masih masih lingkupnya masih intern, belum masuk ke internet. Ataupun ada yang bilang juga WAN juga bisa masuk ke internet juga. Terserah mau gimana. Yang penting intinya adalah lingkupnya semakin luas, maka kita butuh yang namanya ring IP yang semakin besar juga dengan keperluan yang masing-masing. Sehingga tetap ada yang namanya IP versi IP kelas A, kelas B, dan kelas C di privat. Contoh IP kelas A untuk yang privat itu adalah 1.xxx.xxx.xxx.xxx sampai 127.xxx. Jumlah networknya adalah 126. Jumlah network ya, 126 dan jumlah klien itu bisa 16.000. Kalau kelas B itu 128.0.xxx sampai dengan 191.255 sampai xxx. Itu networknya bisa sampai 16. Jumlah host tadi yang kelas A adalah 16 juta, Kalau yang ini jumlah networknya adalah 16.384 dan jumlah hostnya adalah setiap network jumlah hostnya adalah 65.534. Sedangkan kelas C untuk IP privat itu ada 192.0.0.xxx sampai 192.255.25.xxx. Jumlah network yang ada adalah 2.097.152.
setiap network atau setiap jaringan yang bisa terkoneksi antara klien sama klien itu adalah 25 host. Kenapa 25 host? Harusnya kan 26 tuh. Satunya adalah broadcast sama satunya adalah gateway. Makanya dia tidak bisa terpakai. Masih ingat cara ngitung IP? Insya Allah masih. Wih, luar biasa. Oke, pertemuan berikutnya. Oh, besok Selasa kita akan bahas tentang AWS. Pertemuan berikutnya kemungkinan kita bisa bahas tentang cara menghitung IP. Kalau mungkin kalian masih ingat adalah belajar menghitung IP kelas C. Gimana cara menghitung IP kelas B dan kelas A? Itu belum tentu juga. Oke, nanti silakan dipelajari, nanti kita bahas untuk cara penghitungannya. Biasanya salahnya adalah di sini. Kalian punya maksimal /24 adalah 25 host, 256 host. Tapi kenapa kok yang ditulis ada 255? Tahu nggak maksud saya? Oke, ada IP dengan networknya adalah 255. Kenapa kok ditulis di IP itu maksimal 255? Padahal host yang bisa dipakai kalau samanya ada satu network di kelas C itu adalah 256. Itu belum kepotong 2 yaitu IP address dan ID dan gateway. Nah, itu gimana? Kenapa kok bisa sampai jadi 255? Harusnya kan 256. Nah, itu biasanya kalian yang akhirnya bingung. Dari berapa sih gitu. Oke ya. Oke, saya ada pertanyaan untuk semuanya. Kalau IP Oke, saya Angel wes ya, Angel. Pertanyaan saya adalah IP address menggunakan bilangan apa? Penggunaan IP address versi 6, versi 4 menggunakan bilangan apa? Tes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Angel yang mana Pak? Ada 2 Pak. Oh, loro ta? Angelica wes. Angelica kabeh ya. Angelica Vanessa. Menggunakan bilangan desimal, Pak. Bilangan desimal. Kalau IP versi 4 itu menggunakan bukan desimal, ya. Iya. Bukan desimal ya, tapi biner. Bukan desimal tapi biner. Tapi untuk memudahkan penglihatannya dijadikan desimal. Tapi untuk perhitungannya dan jumlahnya seluruhnya itu menggunakan biner. Masih ingat kan cara ngitung IP? Contoh saya hanya dalam satu ruangan atau dalam satu kelas saya hanya butuh yang namanya 42 user. Berarti IP berapa yang harus bisa saya pakai jika networknya, IP networknya atau itunya adalah 192.168.1.37 salah satu IP-nya. Berapa networknya dan ring-nya berapakah slash-nya. Nah, itu kan pasti penghitungannya adalah menggunakan biner. Besok kita coba seperti itu ya. Oke, kenapa saya ulangi? Karena kalian bilang ya, Pak, saya sudah bisa tentang IP, seluruh IP saya sudah bisa. Oke, nggak akan saya ulangi. Tapi kalau ada yang nggak bisa, kita coba ngulangi mulai dari awal. Karena dasar IP, dasar jaringan, itu kalian harus tahu. Jangan sampai kelewat. Contoh yang paling simpel, kemarin kalian sudah coba nginstal Linux, nginstal Windows di dalam VMware. Tapi kalau saya bilang, ya wes silakan kalian install ulang laptop kalian. Saya nggak bisa. Loh, kalian kemarin sudah belajar gitu, install Windows, install Linux, mulai dari kelas 1 bahkan kan.
tapi kalian nggak berani install di laptop kalian. Nah, hal-hal yang kayak gitu. Pak, nanti ada error, pasti ada error. Lah, itu troubleshooting-nya. Pak, nanti troubleshooting-nya gimana? Ya, kalian belajar, karena setiap perangkat pasti akan berbeda. Kecuali kalau laptop kalian tipenya sama kayak saya, SP gitu kan. Dan tipenya adalah sama kayak saya, ya sudah, kalian tanya saya, akan saya layani gitu. Tapi kalau laptop kalian beda-beda, ya cari troubleshooting-nya sendiri-sendiri gitu. Oke. Karena IP versi 4 adalah menggunakan biner, berapa banyak bit yang digunakan dalam IP versi 4? Siapa yang belum sing jawab, silakan. 32 bit. 32 bit. Oke, di setiap oktetnya ada berapa? Atau di 8, Pak. setiap kelompoknya? 8. Oke, 8. Oke, mantap. Versi 6 menggunakan apa? Bilangannya tadi sudah disebutin, sudah dicantumkan di PPT. Hexa. Desimal. Desimal itu berapa angka jadikan desimal maksimalnya? Kalau biner maksimalnya kalau jadi desimal kan hanya 2, 0 dan 1. Kalau heksadesimal maksimalnya kalau dijadikan biner berapa sampai berapa? Di sini EF 15. Berapa? 15. 15. Mulai dari 0 atau mulai dari 1? 0. Mulai dari 0. Makanya kenapa hitungannya sampai 15. Nggak ada, Pak, sampai F. Oke. Sampai F F. doang, Pak. Nggak sampai F. Oke, sampai F. Jadi nanti kalau jadi gini, lagi untuk dasar kayak gini kan kalian untuk MTA. MTA tahu ya? Ujian-ujian untuk Microsoft. Ujian yang diadakan oleh Microsoft. Itu salah satu ujiannya banyak yang membahas tentang IP juga. Apakah ini benar atau salah gitu. IP versi 6 ini benar atau salah. Biasanya sih simple. Salahnya ada A, J, 6, 7, G gitu, ada G-nya. Berarti pasti akan salah kalau di heksadesimal atau di IP versi 6. Oke. Jika kalian ada, silakan tanya-tanya ke siapa kira? Ageng sama siapa lagi? Hardi Abdul ya. Nah, oke, silakan kalian tanya itu ataupun tanya-tanya kepada teman-teman yang sudah paham. Oke. Ada pertanyaan lagi, silakan. Biar dijawab oleh si Rizky sama Abdul. Nggak ada pertanyaan sama sekali tentang IP, entah itu IP publik, entah itu IP privat. Belum, IP Pak. publik adalah IP yang Oke, IP publik adalah IP yang digunakan untuk komunikasi di internet. IP privat adalah IP yang digunakan untuk jaringan lokal. Tidak bisa digunakan untuk internet. Oke? Gimana caranya jaringan lokal itu bisa terhubung ke internet? Maka dia membutuhkan IP publik. Contoh yang paling simpel, IP HP kalian itu pasti adalah IP publik. Bermacam-macam provider itu pasti IP publik. Tapi saat kalian menggunakan tethering tahu ya, kalau dulu HP ini nggak bisa tethering, sekarang semua HP bisa tethering. Kecuali kalau HP kalian jadul. Nah, itu maka IP yang akan diberikan ke perangkat selanjutnya dari HP kalian, maka dia pasti akan mendapatkan IP yang namanya IP privat.
Sama kayak di rumah kalian. Di rumah kalian punya yang namanya IP, namanya modem, atau kalian punya internetan gitu kan. Pakai IndiHome. Maka saat yang IP yang terkoneksi ke dalam ONT kalian atau perangkat yang ada antenanya itu adalah IP publik. Sedangkan setelah dia memancarkan ke dalam beberapa perangkat yang ada di rumah kalian, itu pasti menggunakan IP privat. Jelas ya? Oke. Jadi saat kalian contoh, saya ada 10 perangkat. Setiap perangkat yang saat browsing ke internet, pasti yang terdeteksi adalah IP publik dari si dari si IndiHome yang diberikan IndiHome kepada saya. Jadi internet itu nggak kenal IP-mu berapa, itu nggak ngerti deh. Yang mereka kenali adalah IP yang ada di IP yang diberikan, IP publik yang diberikan oleh IndiHome, kayak gitu. Jelas ya? Nanti dipelajari lagi IP publik itu apa aja, berapa aja. Kita pelajarin tentang IP versi 4 dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ke depannya, kalau sudah bisa, baru pelajari tentang IP versi 6. IP publik apa, IP privat seperti apa. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, record saya matikan. Oke, terima kasih kepada semuanya. Ada Rizky Ageng dan Abdul yang sudah jadi pemateri hari ini. Yang lain ingin jadi pemateri, silakan chat saya, kita ngobrol-ngobrol. Kita akan bahas materinya dan kalian akan menyampaikan. Oke? Siap. Jika nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga mengingatkan kalian kepada IP tadi, gitu kan. Kita akhiri dengan alhamdulillah, rabbil alamin, dan kita tutup dengan doa majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.